Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan analisis strategi bisnis, strategi TI, dan juga strategi elemen dari Perumda BPR Bank Blora Arta. Saya Sulama Lydia, NPM 104 berkontribusi di bab 3, 4, dan juga 5. Saya Muhammad Rasya dengan NPM 91 berkontribusi bab 3 dan juga bab 4. Saya Dian Inggreka Sulman Tobing dengan NPM 110 berkontribusi di bab 2 dan 4. Saya Iqbal Maulana Dibangga dengan NPM 118 berkontribusi di bab 1 dan 4. Baik, selanjutnya ada visi misi tujuan sosialisasi. Visi membantu masyarakat Blora khususnya golongan menengah untuk meningkatkan tahap berpikirnya. Misi meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, membangun budaya kerja yang kondusif dan menjaga bank kepercayaan, membantu pemerintahan Kabupaten Blora dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat. Tujuan bisnis organisasi memberikan layanan keuangan yang aman dan dipercaya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah, menjaga stabilitas operasional perbankan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada strategi utama perusahaan. Strategi tersebut meliputi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama adalah strategi pelayanan nasabah. Memberikan layanan cepat profesional untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Yang kedua, strategi pengembangan kredit lokal. Memprioritaskan kredit bagi UMKM dan masyarakat untuk mendukung ekonomi daerah. Ketiga, ada strategi kepatuhan regulasi. Menjalankan norma operasional sesuai aturan OJK agar bank tetap stabil dan dipercaya. Keempat, strategi keamanan dan kepercayaan. Menjaga keamanan data dan transaksi untuk mempertahankan kepercayaan nasabah. Yang kelima, strategi efisiensi operasional. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan. Lalu ada peran teknologi informasi. Teknologi yang digunakan dalam mendukung operasional bisnis perusahaan perbankan menggunakan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan kepada nasabah. Sistem yang digunakan antara lain adalah core banking system yang merupakan sistem utama yang digunakan untuk mengelola seluruh transaksi perbankan secara terpusat. Lalu ada sistem manajemen database yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data nasabah serta transaksi secara terstruktur. Lalu ada sistem keamanan informasi. Sistem ini digunakan untuk melindungi data nasabah dan data operasional bank dari penyalahgunaan atau kehilangan. Terakhir ada sistem laporan operasional. Sistem ini membantu menghasilkan laporan transaksi dan laporan keuangan secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis di Bank Blora Arta. Nah, jadi dengan adanya teknologi informasi ini, dengan sistem proses bisnis Bank Blora Arta itu sudah terkomputerisasi sehingga bisa membantu dalam proses operasional sehari-harinya. Misalnya yang pertama yaitu dalam proses layanan nasabah. Jadi di sini dalam misalnya kayak pencatatan kegiatan sendiri, selanjutnya ada proses transaksi keuangan, misalnya kayak penyetoran, penarikan atau pembelian buku tabungan yang dilakukan nasabah itu bisa terdokumentasi dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga ada proses kredit dan juga pembiayaan. Jadi sistem ini bisa membantu dalam memantau, mengelola dan juga mencatat kredit ataupun pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Yang keempat ada proses pelaporan dan juga kepatuhan. Jadi data yang sudah tersimpan tadi dalam sebuah sistem itu bisa dijadikan bahan ataupun acuan dalam pembuatan proses laporan operasional. Selanjutnya yang ketiga ada dampak teknologi informasi dan kinerja perusahaan di Bank Blora Arta. Tentunya yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi operasional karena bisa memudahkan dan juga bisa meminimalisir adanya kesalahan, bisa lebih akurat dan juga menghemat waktu dan juga biaya. Yang kedua ada peningkatan keamanan data karena memang di Bank Blora Arta mempunyai server database yang sudah terintegrasi di antar cabang. Jadi data-data tadi bisa tersimpan di database dan sehingga bisa meningkatkan keamanan data dibandingkan dengan penyimpanan data secara manual. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan operasional. Jadi dengan data-data yang sudah ada tadi dan juga informasi yang sudah ada di sebuah sistem tadi bisa dijadikan dari pihak manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya ada terkait dengan keselarasan bisnis drivers dengan bisnis inisiatif. Jadi di atas ada bisnis inisiatif, yaitu ada optimalisasi layanan berbasis sistem, penguatan kredit lokal, sistem pelaporan dan juga audit, dan juga efisiensi operasional internal. Ada selanjutnya bisnis driver, ada peningkatan kualitas pelayanan, dukungan ekonomi lokal, kepatuhan OJK, keamanan dan kepercayaan nasabah, dan juga stabilitas operasional. Jadi di sini misalnya dalam peningkatan kualitas pelayanan
bisnis inisiatifnya yaitu dengan optimalisasi layanan berbasis sistem. Di Bank Bora Arta sendiri sudah berhasil untuk mempercepat layanan transaksi. Selanjutnya juga dapat mengurangi proses manual. Kemudian ada fokus kredit UMKM juga dalam dukungan ekonomi lokal. Dalam kepatuhan OJK ada standarisasi proses, dokumentasi kredit, laporan regulator, kontrol operasional. Kemudian di keamanan dan kepercayaan nasabah juga, karena dengan sistem ini tadi Bank Bora Arta sudah bisa membuat datanya itu tercatat dengan rapi. Kemudian monitoring kredit dan juga transparansi laporan di yang dilakukan Bank Bora Arta seperti pada web Bank Bora Arta, yaitu ada laporan audit, laporan publikasi, laporan tata kelola, dan juga laporan tahunan. Selanjutnya di stabilitas operasional, yaitu ada sistem terintegrasi, kontrol pembiayaan, monitoring rutin, dan juga proses lebih efisien. Oke, lanjut ke bisnis inisiatif to IT recruitment. Di sini inisiatif bisnis itu berjalan dengan adanya dukungan teknologi. Yang pertama di sini ada optimalisasi layanan berbasis sistem, membutuhkan di sini kita punya 3, ada core banking sistem terintegrasi, database nasabah terpusat, dan sistem keamanan dan backup data. Di sini optimalisasi layanan berbasis sistem menggunakan core banking itu sebagai transaksi real time, menggunakan database sebagai data nasabah terpusat, membutuhkan sistem keamanan sebagai kontrol akses pengguna, penguatan kredit lokal itu membutuhkan core banking untuk pencatatan kredit, membutuhkan database nasabah sebagai riwayat debitur, membutuhkan sistem keamanan sebagai pengamanan data kreditnya, lalu ada sistem pelaporan dan audit, membutuhkan core banking sebagai sumber data transaksi, membutuhkan database itu sebagai agar datanya konsisten, lalu ada membutuhkan sistem keamanan untuk backup auditnya, lalu ada yang keempat efisiensi operasional internal, membutuhkan core banking sebagai otomatisasi transaksi, membutuhkan database sebagai minim duplikasi datanya. Jadi di sini intinya itu bisnis inisiatif itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungannya teknologi. Lanjut ke 3, teknologi drivers to IT recruitment. Jadi di sini itu untuk apa sih teknologi itu digunakan, maksudnya teknologi itu dibutuhkan untuk apa gitu. Jadi teknologi drivers yang pertama itu ada integrasi antar cabang. Di sini tuh ada 3 juga, sama seperti yang tadi itu. Mereka menggunakan core banking sebagai transaksi tersinkronisasi, menggunakan database untuk data terhubung antara cabang tersebut. Lalu ada yang kedua, keamanan data nasabah, membutuhkan database untuk pembatasan aksesnya, membutuhkan sistem keamanan untuk enkripsi dan backup data. Lalu ada ketiga, efisiensi transaksi, membutuhkan core banking untuk proses otomatis, membutuhkan database untuk data langsung tersimpan ke database-nya. Lalu ada keempat, kewajiban pelaporan ke OJK-nya yang membutuhkan core banking untuk data transaksi lengkapnya, lalu membutuhkan database untuk konsistensi datanya, lalu yang terakhir membutuhkan keamanan backup data untuk data amat untuk diaudit. Yang terakhir ada stabilitas operasional, membutuhkan core banking untuk sistem berjalan secara stabil, membutuhkan database untuk penyimpanan terstruktur data tersebut, lalu membutuhkan sistem keamanan untuk backup datanya. Jadi intinya itu teknologi level to IT recruitment itu dipakai bukan hanya untuk investasi, tetapi karena ada kebutuhan operasional yang harus dipenuhi seperti itu. Oke, selanjutnya ada strategic investment model atau SAM. Yang pertama ada bisnis strategi, di mana fokusnya itu pada pelayanan keuangan masyarakat lokal, contohnya untuk umum, pelajar, UMKM, dan lainnya. Untuk produk utamanya itu ada kredit usaha, tabungan plasma, dan juga deposito. Perannya itu sebagai lembaga intermediasi atau perantara daerah dan juga pendukung PAD. Lalu untuk strategi kompetitifnya itu masih berbasis pendekatan dan juga kepercayaan. Yang kedua ada IT strategi, di mana Bank Bora Arta ini menggunakan sistem power banking untuk transaksi dan juga pengelolaan data terintegrasi. Infrastruktur jaringannya sudah mendukung operasional antar jaringan, antar cabang, sehingga datanya itu sudah terkumpul menjadi satu kesatuan. Pemanfaatan IT-nya itu masih berorientasi di internal, jadi masih lingkupnya itu pegawai saja. Yang ketiga ada infrastruktur organisasi. Struktur sederhana, fokusnya pada pelayanan dan juga operasional. Proses bisnis sudah terotomatisasi melalui sistem power banking tadi, jadi sudah tidak ada operasional yang manual. Untuk pegawainya sudah terbiasa menggunakan teknologi dan juga budaya organisasinya menekankan disiplin dan juga stabilitas. Yang keempat ada infrastruktur IT, di mana sistem stabil dan juga mendukung integrasi data antar cabang, dan meningkatkan efisiensi dan juga keakurasian operasional. Dan untuk gangguan teknisnya itu jarang terjadi di Bank Bora Arta. Untuk teknologinya itu masih menjadi alat operasional saja, belum menjadi platform inovasi. Kesimpulan dari strategic alignment-nya itu Bank Bora Arta ini sudah
mengintegrasikan jaringan antar cabang yang mempercepat transaksi dan juga meningkatkan akurasi data. Transaksi bisnis itu menjadi penggerak utama, tetapi untuk teknologinya itu masih menjadi pendukung. Meskipun sistemnya sudah menggunakan power banking dan sudah tidak manual, tapi lingkupnya itu masih internal, belum ke yang eksternal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.